Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Prof. Tito Karnavian, abang saya Pak Mendagri yang tampilannya cerah. Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota, Bapak Ibu Bupati, Ketua DPR, Pangdam, Kapolda, Kajari, Kajati, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama, mohon maaf, kami tidak bisa hadir secara langsung karena berada di Swiss untuk mengikuti World Economic Forum. Dan ini adalah sejarah saya pertama, Pak Tito, jam 5 subuh disuruh untuk ceramah. Ya, demi Ibu Pertiwi kita bangun dan kita langsung lompat di tempat tidur. Izin atas perintah Pak Moderator untuk menyampaikan reformasi dalam perizinan. Namun saya menjelaskan dulu ucapan terima kasih saya kepada seluruh kepala daerah, baik bupati, gubernur, wali kota, ketua DPR, mohon maaf, ini baik rakyatnya ini, dan seluruh Forkopimda tentang capaian realisasi investasi. Jadi capaian realisasi investasi kita pada tahun 2021 itu Pak Presiden menargetkan kita sebesar 900 triliun. Tapi alhamdulillah kerja keras dari DPMPTSP, Bapak Ibu Kepala Daerah dan Forkopimda, kita mampu menyelesaikan sebesar 901 triliun atau lebih dari target dari Bapak Presiden. Di mana PMA-nya 50,4%, PMDN-nya 49,6%. Ini Jawa luar Jawa juga, Bapak Presiden memerintahkan kita untuk membangun Indonesia jangan Jawa sentris, tapi harus Indonesia sentris. Luar Jawa lebih besar, 52%, dan di Jawa 48%. Sejak Indonesia merdeka, tidak pernah investasi itu di luar Pulau Jawa lebih besar. Tapi pada kuartal ketiga 2020, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Dan ini tidak terlepas dari kerja keras kita semua, dari seluruh kepala daerah, presiden, Pak Menteri, terutama Pak Menteri PU itu, Pak Basuki, yang rambutnya tambah putih terus karena memikirkan infrastruktur. Karena infrastruktur yang masif itu mempercepat proses arus investasi masuk. Yang kedua, di 2022, target kita Bapak Presiden menaikkan menjadi 1.200 triliun, dan alhamdulillah sampai dengan September kita sudah mencapai 892,4 triliun atau 74,4%. Nah, ini saya janji kepada Bapak Ibu semua yang terhormat bahwa insya Allah kita akan mencapai target sebesar 1.200 triliun. Mudah-mudahan lebih. Dan ini saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa dari Forkopimda daerah dan DPMPTSP. Nah, di mana investasi asing kita 53,7%, PMDN 46%, dan sekarang ini kita target lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 1.350.000. Sekarang sudah mencapai 965.000. Nah, yang kedua saya ingin menjelaskan tentang tren negara mana saja yang masuk. Nah, negara yang masuk, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, Bapak Ibu semua, yang pertama itu Singapura. Jadi Singapura ini trennya naik terus. Tapi saya yakin ini bukan uangnya orang Singapura aja. Sebagian uangnya orang Indonesia yang ditaruh di Singapura. Nah, ini penting juga mungkin kita lakukan penataan, karena ini mungkin takut-takut pajak kali. Nah, yang kedua baru Tiongkok. Tiongkok, tapi tahun 2021 disalib oleh Hong Kong. Nah, kemudian 2022 Tiongkok naik lagi. Amerika Serikat masuk sekarang menjadi 4-5 besar, yang sebelumnya nggak pernah masuk. Eropa udah masuk dua negara yang masuk di 10 besar. Korea dan Jepang kejar-kejaran. Jadi kalau dulu kita dipermainkan oleh negara-negara ini, sekarang kita memainkan agar mereka lebih kompetitif. Kemudian daerah mana saja yang masuk, Bapak Ibu semua. Jadi kalau kita lihat gabungan antara PMA dan PMDN, yang paling banyak itu adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Riau. Tetapi kalau investasi asing yang masuk, itu lebih banyak itu di Sulawesi Tengah sama Maluku Utara. Itu Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara, DKI Jakarta, dan Riau. Artinya keseimbangan investasi ini udah mulai masuk. Nah, sekarang arah kebijakan negara seperti apa? Karena waktu saya cuma 10 menit.
kita sekarang ini fokus untuk bagaimana masuk investasi di sektor hilirisasi dengan pendekatan green energy dan green industry. Ini sebagai salah satu kesepakatan dalam G20 kemarin. Dan ini harus kita wujudkan. Nah, ada 8 sektor yang kami sudah melakukan peta jalan. Ini Bapak Ibu Gubernur, Bupati Wali Kota, dan seluruh Forkopimda, kalau mau negara kita, dari negara berkembang menuju negara maju, kita tidak bisa mengharap APBN kita yang hanya kurang lebih sekitar 18% dari kontribusi terhadap GDP. Jadi mau tidak mau kita melakukan hilirisasi. Nah, potensi hilirisasi kalau kita fokus sampai dengan 2035 ini sebesar 545,3 miliar US dollar dari 8 komoditas. Mineral batu bara itu 427, kemudian minyak gas itu 67,6 miliar dan perikanan itu sekitar 50,6 miliar. Pertanyaan berikut adalah apakah ini bisa kita lakukan? Sangat bisa sekali, sebab contoh aja nikel, ketika kita menyetop ekspor nikel dari 2017-2018 itu nilai ekspor kita hanya 3,3 miliar US dollar. Sekarang sudah mencapai 20,9 miliar US dollar. Dengan investasi sudah di atas 23 miliar US dollar. Artinya inilah sebuah prospek. Jadi mohon maaf, kita sekarang sudah melarang beberapa komoditas-komoditas kita yang kita ekspor. Termasuk nikel tahun ini boksit, ke depan kita akan larang lagi timah. Nah, kalau ini mampu kita lakukan, maka kita mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Nah, berikut adalah arahan dari moderator. Apa masalahnya ke depan? Yang pertama adalah perizinan. Mohon maaf, tadi kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Menko tentang OSS. Jadi OSS kita untuk kelas untuk menengah ke bawah UMKM itu hampir nggak ada masalah. Tetapi yang bermasalah adalah bagian OSS yang risiko besar khususnya tentang RDTR. RDTR kita, ada slide-nya Mas. RDTR kita itu dari total RDTR 2000, dari 2000 RDTR yang sekarang itu baru masuk 118 RDTR. Jadi untuk orang mau izin lokasi pabrik, industri, kalau selama tidak masuk dari daerah punya RDTR ke OSS, sampai ayam tumbuh gigi pun, sampai kita wayamna unal maun, ini nggak akan selesai barang ini. Ini handicap kita semua. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini salah kita semua. Maka kemarin lewat ratas, bahwa Presiden memerintahkan langsung, untuk anggarannya kalau tidak salah sebagian, atau mungkin seutuhnya, itu tergantung Ibu Menteri Keuangan, akan dibiayai oleh APBN. Saya kasih tahu untuk Bapak Presiden, kalau kita mau tunggu daerah, kasihan mereka punya APBD juga, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Maka harus kita lakukan percepatan. Yang kedua adalah persoalan PPG, Perda. Nah, memang Perda ini saya mengerti betul Bapak Ibu anggota DPR dengan Bapak Ibu kepala daerah, ini kan harus ada Perda. Ya kita ngerti sebagai pengusaha yang dari daerah dan berangkat dari daerah, ngertilah. Ini gerakan tambahan di daerah ini cukup tinggi, maka kita kemarin belum ada kesepakatan untuk Perda, belum dibuat, kita buat SK bersama. Tapi ini waktunya nggak lama, harus segera kita lakukan. Kalau tidak IMB-nya nggak jalan, orang nggak bisa bangun bangunan. Nah, yang ketiga adalah AMDAL. Ini yang menjadi fokus kita semua dalam rangka bagaimana mewujudkan ini. Karena tahun depan, Bapak Ibu semua, kami target investasi itu 1.400 triliun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5%. Tapi saya mau kasih update sedikit, di hampir semua dunia sekarang punya masalah cuma 2. Satu adalah mengendalikan pandemi dan pemulihan pandemi. Yang kedua adalah krisis akibat perang Ukraina dan Rusia. Yang berikut ketegangan politik antara China dan Taiwan. Inilah melahirkan ekonomi global hampir tidak bisa dipastikan Bapak Ibu semua. Ini tidak main-main. Indonesia punya secerca harapan untuk kita bangkit. Syaratnya cuma satu. Stabilitas harus kita jaga.
Kalau kita berkelahi kampret cebong terus, ya siap-siap negara kita bukan berarti tidak mengikuti negara lain yang sekarang menjadi antri jadi pasien IMF. Saya tidak berbicara politik tapi saya bicara fakta. Karena sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita akan tumbuh di atas 5%, harus investasinya di atas 1.400 triliun, di saat bersamaan APBN kita defisitnya sudah di bawah 3%. Dan masalah yang paling besar sekarang adalah masalah lapangan pekerjaan. Dan saya yakinkan bahwa ini kerjaan kita semua. Saya minta tolong kepada abang-abang saya, kakak-kakak saya, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, ketua DPR, bupati, dan semua. Khusus untuk saya kasih pesan kepada Papua Barat. Ini kemarin kita sudah setujui Fak-Fak dan Bentuni untuk bangun pupuk. Dan Menteri, waktunya cukup Bapak Menteri. Izin. Saya 30 detik aja. Jangan lagi lokasi dipersulit. Bentuni sama Fak-Fak. Jangan kita mau bangun pabrik di sana terus dibuat susah-susah lagi. Itu saja. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Bapak Menteri Investasi PLN. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau tadi menyampaikan tentang reformasi layanan perizinan berusaha untuk kemudahan investasi. Berikut ini